kayak enak, bikin kayak makan kayak enak. Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah bagian ketujuh yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar makna 20 tradisi di tanah Papua. Video pertama telah disajikan tentang makna tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua tradisi Iki Palek dan Arah Rem. Video ketiga tradisi Tato dan Sasi. Video keempat tradisi Tifa Darah dan Mazuradak. Video kelima tradisi Perang dan Mumi. Video keenam Noken dan Kinaonak atau Pomoti. Semua video itu silakan Anda nonton dengan klik pada link di deskripsi video ini. Bagian 7 ini Anda menonton makna tradisi Pinang di tanah Papua. Sahabat, tradisi mengunyah pinang pada masyarakat Papua telah berlangsung secara turun-temurun. Pinang dikenal pada suku-suku pesisir dan kepulauan di Papua, termasuk di daerah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Buah pinang dikonsumsi bersamaan buah siri dan kapur. Ada juga pinang kering yang dikenal dengan nama pinang gebe yang dikonsumsi dengan siri dan kapur. Ada juga buah pinang dikonsumsi dengan perasan tembakau, kayu manis, kapur, dan siri yang digulung dalam daun siri. Kapur dibuat dari karang atau kulit terang yang dibakar dan diendapkan. Sebenarnya, kapur tidak memiliki fungsi. Satu-satunya fungsi kapur adalah hanya untuk membuat pinang dan siri yang dikunyah menjadi merah. Nah, bagaimana cara makan atau cara mengunyah pinang? Awalnya, buah pinang dikupas dengan menggunakan gigi. Kemudian, isi buah pinang dikunyah hingga hancur. Setelah itu, batang siri dicelupkan pada bubuk kapur dan dikunyah bersama dengan pinang. Hasil dari kombinasi ini adalah cairan kental berwarna merah yang biasanya diludahkan ke tanah oleh para pengunyah pinang. Umumnya, buah pinang yang baik akan menghasilkan cairan kental saat dikunyah, sedangkan yang kurang baik akan menghasilkan cairan yang lebih cair. Nah, sekarang apa manfaat mengunyah pinang? Pinang dalam masyarakat pesisir dan kepulauan di tanah Papua memiliki manfaat sosial, kesehatan, dan ekonomi. Manfaat sosial. Buah pinang, siri, dan kapur wajib disediakan dalam setiap pertemuan maupun upacara adat orang Papua, khususnya di pesisir dan kepulauan. Pinang menjadi sarana perekat persaudaraan, kebersamaan, sarana memecah kebisuan, atau sarana pembuka dialog antar sesama. Dalam penyelesaian masalah tertentu atau upacara perkawinan misalnya, sebelum berbicara dan menyelesaikan masalah tertentu atau melangsungkan perkawinan, para pihak akan sama-sama mengunyah pinang yang disediakan. Jadi, para pihak yang bertikai sekalipun sebelum menyelesaikan masalah akan berbagi pinang, sirih, dan kapur. Atau jika bertemu di jalan atau dimanapun, jika si A hanya membawa pinang, maka akan meminta kapur dan sirih kepada orang lain. Dan di sana terjadi kontak berbagi, saling menyapa. Dalam penyelesaian masalah atau konflik, suasana seperti ini biasanya menurunkan tekanan atau emosi para pihak dan masalah yang besar sekalipun menjadi lebih dingin dan dapat diselesaikan dengan baik. Secara sosial, mengunyah pinang tidak sekedar bagian dari kebiasaan yang telah mengakar, tapi juga telah menjadi sebuah identitas budaya yang melekat pada orang Papua, khususnya di pesisir dan kepulauan. Bahkan nama buah ini pun dipakai untuk menghimpun orang-orang Papua yang hendak berbagi cerita atau pengalaman hidup, yaitu para pinang. Istilah para pinang sama dengan warung kopi di daerah lain yang kerap menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita, bahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Lalu bagaimana manfaat ekonomi? Di Papua sering kita jumpai pondok-pondok pinang di setiap kota. Pondok pinang ini biasanya kita jumpai di depan rumah orang asli Papua. Kita juga menjumpai di pasar atau tempat umum yang ramai pengunjung. Itu artinya pinang telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil. Dari hasil jualan pinang, mama-mama Papua mampu menyekolahkan anak-anak hingga perguruan tinggi.
seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengonsumsi pinang, terutama dengan konsumen baru dari wilayah adat Mepago dan Lapago, bisnis pinang semakin menjanjikan. Peluang ini ikut dilirik oleh para pendatang atau kaum imigran di tanah Papua. Jadi, kini yang menjual pinang di Papua tidak hanya orang asli Papua. Para pendatang juga menjual pinang, dan bahkan ada pendatang yang menanam pohon pinang dan sirih dalam jumlah yang banyak. Beberapa orang asli Papua yang menjual pinang di depan ruko-ruko milik pendatang mengakui bahwa mereka hanya menjaga pinang milik pemilik ruko atau milik pendatang. Hal ini sering menjadi sorotan para aktivis di Papua dengan mengatakan, sekarang jual pinang saja, kalian ambil alih. Kondisi seperti ini, beberapa kabupaten membuat peraturan sebagai proteksi terhadap orang asli Papua. Pemda Kepulauan Yapen misalnya telah mengeluarkan surat edaran larangan menjual pinang bagi masyarakat selain orang asli Papua. Sahabat, mengunyah pinang dipercaya menjaga kebugaran tubuh dan menstimulasi serta memicu stamina serta menjaga kekuatan gigi. Kemudian, air rebusan buah pinang juga dipercaya memiliki sejumlah manfaat seperti memperkecil rahim pasca persalinan, menghentikan pendarahan, meningkatkan gairah seksual, mengatasi keputihan, mengatasi gatal-gatal, meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta mengatasi masalah pencernaan dan mengoptimalkan kekuatan pada otot tubuh. Manfaat-manfaat tersebut kemungkinan diketahui dari pengalaman empiris masyarakat pengguna atau masyarakat yang sering mengkonsumsi pinang. Namun perlu ketahui bahwa Jejak Papua Channel belum menemukan riset dari lembaga kesehatan resmi yang membahas manfaat mengunyah pinang bagi kesehatan. Jika Anda temukan, silakan tuliskan dalam komentar video ini. Jejak Papua Channel justru menemukan bahwa mengunyah pinang setiap hari, apalagi berkali-kali dalam sehari, justru memiliki efek buruk bagi tubuh. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menyebut bahwa pinang masuk dalam kelompok buah karsinogen atau pemicu munculnya sel kanker. Studi dalam Journal of American Dental Association menyebutkan, seorang yang mengunyah buah pinang juga memiliki risiko tinggi mengalami fibrosis pada submukosa oral. Artinya, mulut menjadi kaku yang akhirnya mengakibatkan hilangnya gerak pada rahang yang dalam beberapa kasus tidak bisa disembuhkan. Tak hanya itu, sering mengunyah pinang juga meningkatkan risiko iritasi pada gusi dan kerusakan pada gigi. Salah satunya membuat gigi menghitam secara permanen. Selain itu, American Society for Clinical Nutrition menyebutkan ada kaitan kuat antara buah pinang dan meningkatnya risiko masalah kardiovaskular, obesitas, dan sindrom metabolik. Ini karena kandungan dalam buah pinang yang bisa berinteraksi dengan suplemen herbal atau obat lainnya. Interaksi tersebut bisa mengakibatkan munculnya reaksi toksik pada tubuh atau menurunkan kerja dari obat yang dikonsumsi. Sahabat, Center for Disease Control and Prevention mengingatkan efek samping dari konsumsi pinang dan alkohol, yaitu meningkatkan gejala penyakit asma, palpitasi pada organ jantung, kecanduan, kanker pada mulut, sesak nafas, masalah pada organ reproduksi, bahkan karsinogenesis oral apabila sering mengunyahnya. Sahabat, efek samping ini mungkin tidak terjadi pada semua orang yang mengunyah pinang. Meski begitu, ada baiknya memperhatikan hal tersebut sebelum mengonsumsi buah pinang ini. Apalagi bagi mereka yang telah kecanduan atau bagi mereka yang ikut-ikutan atau mencoba-coba walaupun dalam sukunya tidak pernah ada tradisi mengunyah pinang. Sahabat, beberapa referensi juga menyarankan bahwa hindari mengkonsumsi minuman beralkohol jika ingin memakan pinang. Nah sahabat, bagaimana dengan masalah lingkungan?
Sahabat, kebiasaan mengunyah pinang ini menimbulkan persoalan lingkungan karena orang sering membuang ampas dan meludah tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya, seperti meludah pinang sembarangan di jalanan, di sekolah, kantor, rumah sakit, pertokoan, bandara, dan lain-lainnya. Kondisi tersebut kemudian terasa sangat mengganggu bagi siapapun yang menyaksikannya, terutama bagi mereka-mereka yang tidak memiliki budaya konsumsi pinang atau tidak biasa memakan pinang atau mengunyah pinang. Pemerintah Kota Jayapura misalnya telah menyediakan tempat khusus untuk membuang ludah pinang untuk implementasi pelarangan membuang ampas atau ludah pinang di sembarangan tempat yang tertuang dalam Perda nomor 15 tahun 2011 yang secara resmi memberlakukan pada tanggal 28 Maret 2013 lalu. Pelanggaran atasnya mendapatkan ancaman denda hingga 50 juta rupiah atau kurungan badan maksimal 6 bulan. Namun demikian, membuang ampas dan ludah pinang masih saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya dasar pemikiran dan pemahaman-pemahaman sebagian orang bahwa mengunyah pinang merupakan identitas orang asli Papua dan bermanfaat bagi kesehatan. Akan tetapi bagi yang tidak mengunyah pinang, terdapat anggapan-anggapan yang menstigmatisasi perilaku atau kebiasaan mengunyah pinang. Kondisi ini kemudian membentuk sebuah polarisasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, terjadi pro dan kontra antara orang Papua penikmat pinang dengan orang yang tidak mengunyah pinang. Saat ini kita sering menjumpai di Papua bahwa beberapa suku di wilayah adat Mepago dan Lapago sering konsumsi pinang, bahkan berlebihan dan tak beraturan, walaupun nenek moyangnya tidak memiliki tradisi makan pinang. Beberapa sahabat dari wilayah Seriri, Domberai, dan Bomberai bercerita bahwa masyarakat dari Mepago dan Lapago kini banyak yang mengunyah pinang, bahkan berlebihan, terlihat kecanduan, dan kadang tidak beraturan. Padahal dalam masyarakat pesisir dan kepulauan, mengunyah pinang memiliki makna sosial, dan ini adalah tradisi, serta tidak dikonsumsi setiap jam. Hanya dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu, habis makan misalnya, atau saat santai, dan tentu tidak berlebihan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada juga yang tidak bisa tanpa pinang. Dalam tradisi orang pesisir dan kepulauan, ludah pinang juga dibuang di satu tempat, tidak diludah sembarangan, sebagaimana yang sering kita jumpai di sejumlah kota besar di tanah Papua. Di beberapa kota kini telah terjadi pembauran antara orang-orang pegunungan dan pesisir, dan makan pinang sudah semacam menjadi gaya hidup baru yang tak beraturan, baik dari aspek tingkat konsumsi maupun dari aspek lingkungan. Sahabat, bisakah kembalikan pinang sebagai tradisi yang bermanfaat secara sosial, beraturan, jelas kapan dan di mana harus makan, dan tahu juga di mana ludah pinang dibuang? Dan yang berikut adalah, bisakah dengan penuh kesadaran kembalikan pinang kepada sang empunya tradisi untuk menjualnya? Wassalam.